Halo guys, sehat-sehat semua ya. Seperti yang kalian tahu, saya kan lagi mengeksplor biji kopi. Ya, saya lagi berjalan menuju ke 1000 kopi. Di status saya lagi 350-an something ya. Nah, di sela-sela pandemi ini kita kan banyak yang work from home, jadi saya mencoba untuk melakukan roasting memakai panci Takahi. Ya, mungkin sebagian besar tahu, terutama ibu-ibu, ini panci dan alat masaknya suka dipakai untuk masak bubur ya. Nah, saya demonstrasi untuk merosting biji kopi yang saya dapatkan dari pemerintah Timor Leste. Waktu itu lagi ada pameran di AIS, karena saya sangat suka. Tapi waktu itu mereka sudah brew untuk saya, jadi enak banget kopinya ya. Karena mereka lihat saya sangat tertarik dengan kopinya, saya dikasih sampel nih, dikit ya. Nah, ini ada spek kopinya. Coba mungkin kelihatan atau enggak, kelihatan musinya ya. Ya, itu kopinya, kita coba ya. Nah, karena pakai panci ini, ingat ya, ini apinya tidak boleh besar-besar ya. Apinya yang paling kecil aja, karena pancinya ini bisa pecah kalau apinya terlalu gede. Ya, ntar saya ambil gunting untuk membuka ini. Oke, ya. Ya, tadi ini saya sudah panaskan beberapa menit. Ya, sekarang saya masukkan biji kopi green bean-nya. Wah, banyak juga ya ternyata isinya ya. Saya tidak masukkan semua deh, hanya untuk percobaan ini ya. Oke, bisa lihat apinya paling kecil posisinya. Dan ini kita harus mengaduknya terus menerus. Saya akan mulai timing biar guys semua bisa lihat. Oke, kita timing. Kalau di beberapa kawan-kawan yang pernah mencoba ini pakai keramik tanah liat atau pakai penggorengan, itu kisarannya 3 sampai 8 menit ya. Nah, ini saya nggak tahu. 3 sampai 8 menit sampai mencapai titik medium roast ya. Nah, katanya yang medium roast itu ialah tidak jauh-jauh dari crack pertama. Wah, ini udah mulai wangi-wanginya, mulai menggugah selera ya. Coba kita lihat nanti ini sampai hasil yang saya harapkan kira-kira berapa menit. Nah, prinsipnya ialah saat merosting, semua biji ini harus rata kena panas dari media panasnya. Jadi memang harus diaduk-aduk secara konsisten. Makanya kalau mesin kopi yang otomatis, yang banyak di roaster-roaster hebat pakai, itu kan kayak ada kayak begini ya, berputar gitu ya, ada as stainlessnya berputar terus gitu ya. Nah, itu tujuannya agar semua permukaan biji kopi mendapat panas yang merata. Kalau ini nanti kita dapat crack pertama tidak terlalu lama, mungkin ini akan menjadi hobi baru saya. Saya akan membuat roasting berbagai macam green beans yang enak-enak. Ya, sekali lagi tadi mungkin teman-teman udah baca biji kopi dari Timor speknya ya. Ini wanginya udah mantep.
Sebagian kalau saya lihat sudah mulai menunjukkan coklat-coklatnya. Pegel juga ya guys. Ya, ini karena saya memilih api paling kecil untuk keselamatan panci. Mungkin bisa lebih lama ya. Saya tidak tahu. Ini terus terang baru pengalaman pertama kali saya merosting manual. Jadi walaupun saya sudah mencicipi berbagai macam jenis kopi hitam sampai 350-an something, ini adalah pengalaman roasting pertama saya. Dan wanginya luar biasa. Memang sulit sekali untuk semua biji bisa merata ya. Ini sudah terlihat ada yang menggosong duluan dibanding kawan-kawan yang lain. Ya, nanti yang terlalu hitam kita bisa pisahkan. Nah, sudah ada bunyi crack. Ya, itu kelihatannya yang udah mulai menggosong-menggosong itu sudah crack pertama. Ya, sampai titik ini kita sudah memasuki hampir menit kelima ya, 4 menit something. Kalau kawan-kawan bisa lihat atau sorry, bisa mendengar ada crack-crack lanjutan lainnya. Ya, nah tuh bunyinya ya. Ya, ini sudah mau menit ke-7 ya. Kalau lihat warnanya, kelihatannya saya akan memutuskan sekitar setengah sampai 1 menit lagi akan saya angkat. Karena saya tidak mau menjadi yang terlalu gosong ya. Saya maunya medium saja. Ini pengalaman menyenangkan guys. Wangi kopinya mantap. Walaupun tangan agak pegel, tapi wanginya mantap. Oke. Saya matikan di kompornya di menit ke-8 ya. Tidak langsung saya angkat. Masih saya aduk-aduk. Ya. Karena ini cracknya sudah hampir merata, dari tadi bunyi terus. Kalau dilihat warna kopinya memang tidak hitam ya. Saya tidak mau menggosongkan ini, hanya medium saja. Oke, saya tetap mengaduk ini sampai kurang lebih menit ke-10 supaya benar-benar mendapat cukup rata kawan-kawan biji yang masih putih-putih itu.
Tapi posisi sekarang api sudah saya matikan. Oke, menit ke-10 ya, bisa dilihat. Ya, saya akan Oke, saya sudah tidak aduk lagi. Saya akan mendinginkan ini sebentar, kemudian akan menyaring kayak ada selaput-selaput kayak kulit-kulitnya itu ya. Ya, lihat, saya memilih memakai saringan ini untuk melepaskan lebih lanjut kulit-kulit selaput ini ya. Yang tertinggal ini akan lepas mereka ya. Ya, di sini nanti kita bisa siram, awas kejedut. Nah, tuh ya, lihat ya. Pada terlepas, waduh. Kayaknya kita mesti mencari tempat yang lebih baik agar tidak mengotori banyak tempat. Ini deh, di tempat cucian piring aja deh. Oke, saya rasa cukup ya. Ini saya akan lanjutkan karena banyak yang masih tertinggal di balik-balik biji ini. Saya akan mencoba balik-balikan dengan penyaring yang lain. Oke. Nah, saya juga membaca beberapa literatur. Setelah di roasting, biji kopi ini harus di resting ya, atau didiamkan. Berapa lama? Nggak ada literatur yang pasti ya, karena biji kopi banyak banget jenisnya, cara merosting juga banyak banget caranya ya. Jadi variasi ini membuat tidak memungkinkan menetapkan masa resting berapa yang tepat ya. Tapi rata-rata pada bilang 4 sampai 24 jam. Bahkan ada yang lebih gila, 1 sampai 7 hari. Nah, jadi kita nggak tahu yang mana. Kalau saya mencium baunya ini, saya sudah tidak tahan, mungkin besok langsung saya brew. Oke? Dah.